Ya, shalom sobat pendengar semua, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang indah ini, kami dari mahasiswa STT Rahmat Immanuel Jakarta, program studi doktoral, dengan saya Bobby Panelewen dan bersama sahabat saya Lingga Prasetyo. Ya, kami sungguh bersyukur, berterima kasih bahwa pada kesempatan yang luar biasa ini, sebagaimana juga kesempatan-kesempatan yang kemarin, ada hal-hal yang boleh kami diskusikan mengenai pendidikan dasar teologi Kristen. Nah, tentu saja harapan kami bahwa dalam setiap diskusi atau video yang kami buat, itu dapat bermanfaat untuk para pendengar, terutama tentu saja kepada para pembelajar pemula di dalam bidang ini. Nah, pada kesempatan ini ada suatu topik yang menurut kami cukup menarik, yang juga memang adalah bagian dari kurikulum diskusi di kampus kami, yaitu perlunya teologi. Nah, mungkin teman-teman berpikir juga ya, perlunya teologi itu maksudnya seperti apa? Nah, kemarin dalam video sebelumnya kami sudah sedikit menyinggung hal ini karena topik yang kami bahas juga sebetulnya ada kaitannya dengan topik ini. Jadi kami sudah sedikit menjelaskan apa itu teologi. Nah, sekarang mengapa kita memerlukan teologi? Nah, teman-teman semua pendengar, kalau kita coba renungkan kata atau kalimat pendek ini, pasti kita akan berpikir bahwa tentu teologi ini, dalam hal ini, dalam sudut pandang teologi iman Kristen, adalah pasti berkaitan erat dengan tata laksana di dalam pelayanan, ya, aturan termasuk sampai liturgika, gereja, doktrin gereja tentu saja, dan juga hal-hal yang berkaitan erat dengan praktek-praktek pelayanan gereja, sudah pasti demikian. Nah, kalau kita menyinggung tentang seperti ritual-ritual tersebut, ya, dalam kaitannya dengan topik kita ini, kita pasti tentu saja mungkin punya cara berpikir yang sama. Iya, mengapa hal itu diperlukan? Untuk itulah ternyata kita perlu mengerti, menyadari bahwa memang pengertian dasar teologi dan untuk apa hal itu dibutuhkan. Nah, inilah yang menjadi concern pembicaraan kami saat ini. Nah, teman-teman semua, saya yakin teman-teman semua sudah bisa punya sedikit gambaran kalau teman-teman ada di gereja dengan segala sesuatu liturgi, dengan segala sesuatu ajaran-ajaran yang teman-teman semua terima di gereja masing-masing, pasti ya di situ teman-teman sebetulnya sadar atau tidak, itu pada prinsipnya mengikuti semua aturan-aturan, mekanisme, dan sebetulnya kita sudah berteologi secara sadar atau tidak sadar. Dan sadar atau tidak sadar juga, mau tidak mau, teman-teman sudah memerlukan teologi. Teman-teman sudah berteologi di situ. Nah, mungkin kalau saya diskusikan dengan teman saya Lingga, mungkin teman saya Lingga bisa sedikit kembali menjelaskan apa sih pengertian dasar dari teologi? Oke, jadi seperti video kami sebelumnya, kita sudah jelaskan teologi itu apa sih? Teologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos itu berarti Tuhan, dan logos itu berarti kata, ajaran, atau studi. Nah, maka definisi yang paling standar mengenai teologi atau paling dasar, yaitu teologi adalah studi tentang Tuhan. Seperti yang tadi Bro Budi sudah sampaikan, bahwa kita di gereja, kita itu memerlukan teologi.
Jadi kalau misalkan ada orang yang pelayanan atau bahkan dia sebagai hamba Tuhan dan dia berkata kita nggak memerlukan teologi, ya sebetulnya itu salah besar. Karena ketika dia mengikuti kebaktian, dia liturginya, lalu juga ajaran-ajaran dari gereja tersebut, sesungguhnya itu adalah teologi. Itu adalah buah dari pemikiran, itu adalah pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelum. Jadi itu adalah sebuah dogma dan doktrin. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan juga minggu lalu, ya, teologi itu tidak lepas dari yang namanya pertumbuhan iman seseorang. Jadi teologi itu juga harus seimbang antara ilmu dan juga antara hal-hal yang praktis. Nah, itulah hal-hal yang praktis itu dituangkan di dalam pelayanan kita. Nah, itulah teologi. Pelayanan kita itu seperti yang tadi kalau teman-teman melayani di gereja ya itulah teologi. Hal-hal praktis itu di dalam melayani, teman-teman sebagai singer, teman-teman sebagai worship leader gitu ya, menjalani liturgi. Nah, itulah teologi. Teman-teman sesungguhnya sudah berteologi. Lalu misalkan juga ketika umat membaca Alkitab, ya, dia mempraktekkan Alkitab itu, firman Tuhan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya itu adalah teologi. Jadi teologi itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak terlepas dari hanya di dalam gereja saja. Jadi ketika kita menghidupi firman yang tertuang di dalam Alkitab, sesungguhnya itulah teologi. Kita sedang mempelajari tentang Tuhan di dalam Alkitab itu. Begitu bro, kalau pendapat saya secara singkat tentang teologi. Jadi berarti sebagaimana bro sudah sampaikan tadi, dan sedikit pendahuluan mungkin yang saya sampaikan tadi, memang kita sama-sama sepakat ya bro, ya, bahwa seluruh aktivitas liturgi gereja, termasuk juga apalagi ajaran doktrin pada setiap gereja, ya, semua gerak-gerik ya yang berhubungan dengan praktek-praktek pelayanan gereja, itu semuanya adalah hal-hal teknis ataupun hal-hal yang memang bersifat absolut, sebuah doktrin dogmatika yang memang secara tidak sadar atau sadar bahwa itu adalah merupakan pengertian daripada teologi itu sendiri ya, upaya mencari Allah kan, upaya mengerti tentang Allah itu dan kemudian mempraktekannya dalam berbagai ritual. Seperti itu ya bro ya? Betul. Nah. Jadi dengan kata lain bahwa bro, pengertian teologi dan perlunya teologi ini ternyata memang suatu hal yang mengikat ya bro ya? Bisa dikatakan begitu bro ya? Bisa. Sangat bisa. Baik. Karena sangat memang bisa, ya, teologi itu sangat erat hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai status sebagai orang percaya, kita dasar hidup kita adalah firman Tuhan gitu kan, pedoman hidup kita firman Tuhan, sudah pasti teologi itu akan sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini kita nggak sadar kalau kita sudah berteologi, tetapi harapannya ketika mungkin ada teman-teman yang mendengarkan tentang rekaman video ini ya, agar boleh dicerahkan kalau ternyata selama ini teman-teman sedang berteologi, walaupun memang secara khusus mungkin tidak hal-hal yang terlalu berat atau terlalu padat mengenai misalkan mempelajari bahasa asli atau merumus-rumuskan, menafsirkan gitu kan ya. Memang itu juga salah satu bentuk dari teologi. Namun yang tadi kami sampaikan adalah bentuk yang secara praktis teologi itu apa. Nah, teologi itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perlunya teologi itu salah satunya juga untuk kita sebagai hamba Tuhan, ya kita sebagai seorang teolog, ya itu sebagai ilmu. Karena dari ilmu tersebut akhirnya yang nanti akan memunculkan suatu pencerahan gitu ya. Kita diilhamkan, kita dicerahkan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata harus seperti ini. Nah itulah makanya muncul berbagai aliran-aliran begitu ya bro ya.
Nah, Seperti ada aliran Calvinis, contohnya, lalu ada juga aliran Armenian, seperti itu. Yang nantinya akan membawa suatu dampak di dalam kehidupan bergereja. Mungkin seperti itu, bro. nah itu. Nah, Nah, ini juga yang saya ingin tanyakan ke Brother Lingga. Bahwa mungkin kan ada teman-teman yang mungkin bahkan bergereja, tapi dia sebetulnya mungkin masih tidak benar-benar menyadari bahwa di dalam praktek gereja itu ternyata ada aliran-alirannya, kan begitu ya bro ya? Ada aliran ya, gereja, ada aliran A, B, C. Tadi Brother Lingga sudah singgung, misalnya ada aliran seperti Calvinis, ada aliran seperti misalnya Arminian ya, dan aliran-aliran yang lain seperti juga ada yang Lutheran, kan begitu. Tetapi mungkin pada kesempatan ini tentu saja kita tidak bisa apa namanya sharing lebih panjang, lebih dalam mungkin tentang hal itu ya. Cuman setidaknya paling teman-teman ada yang bertanya begitu, kita mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ya bro ya, supaya mungkin bisa. teman-teman jadi ngerti apa sih gitu kan. Karena apa? Sadar atau tidak seperti kita sudah sampaikan tadi ya bro ya, bahwa kita dalam praktek gereja dengan seluruh doktrin ataupun seluruh praktek-praktek pelayanannya, ternyata memang kita mengikuti suatu bentuk doktrin gitu yang Ya, sudah pernah ada, kan gitu ya bro ya. betul, betul. Yang memang sudah ada gitu, bahkan sudah kita ikuti sejak dari ratusan tahun yang lalu, kan begitu, oleh para tokoh-tokohnya, kan begitu ya bro ya. Nah bro, mungkin dalam kaitannya dengan ini kira-kira sebagai mungkin contoh, boleh nggak sedikit dijelaskan mungkin apa sih itu Calvinisme itu bro? Oh, oke. Untuk Calvinisme. Calvinisme ini merupakan sebuah aliran ya, kalau dibahasakan secara sederhana. Pendekatan dari kehidupan Kristen yang menekankan pada kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Nah, gerakan ini dinamai sesuai dengan reformator Prancis saat itu, yaitu Johannes Calvin. Nah, nanti dari pemikiran-pemikiran Johannes Calvin ini muncullah beberapa macam aliran-aliran juga. Nah, salah satunya itu adalah aliran Armenian. Itu lahirnya dari Johannes Calvin. Jadi pengaruh doktrinnya Johannes Calvin ini cukup berkembang pesat dan cukup banyak sumbangan-sumbangannya terhadap teologi gereja. Bahkan mungkin teman-teman beraliran Calvinisme juga secara nggak sadar gitu. Misalnya teman-teman mempercayai tentang kerusakan total atau pemilihan tanpa syarat, ya, penebusan terbatas, anugerah yang nggak dapat ditolak, keturunan dari orang-orang kudus ya. Jadi salah satu dari itu ya, ternyata teman-teman mempercayai ya, salah satunya ya bisa jadi teman-teman juga penganut aliran Calvin tersebut. Mungkin saat ini sebelum-sebelumnya gitu nggak kepikiran, oh ternyata itu Calvin, oh ternyata itu Armenian, oh ternyata itu Lutheran gitu. Padahal teman-teman percaya suatu doktrin gitu, ya kan? Nah ternyata doktrin tersebut itu sudah ada akar-akarnya sebelumnya. Nah ini Calvinisme, ini Lutheran, ini Arminian. Hanya mungkin penyebutan nama-nama seperti itu kurang populer gitu ya, kurang terdengar buat jemaat-jemaat awam atau umum. Yang tahu ya aliran gereja gue seperti ini, aliran gereja gue seperti ini. Mungkin seperti itu bro. Ya sadar nggak sadar ya ternyata suatu aliran gereja itu mereka menganut aliran-aliran dari teolog-teolog reformasi yang sebelumnya. Jadi mungkin kita nggak sadar aja gitu. Atau mungkin kurang diberitahu di gerejanya. Nah kalau menurut bro gimana nih? Iya, Pendapat saya tentu saja karena itu memang sudah berdasarkan literatur ya bro ya, yang Bro Lingga baca dan juga saya sudah pernah membacanya juga kebetulan.
Jadi ya saya merasa itu suatu doktrin yang luar biasa dan yang memang sudah diikuti oleh para penganutnya ya, pada pengikutnya dan ada diajarkan tentu saja di dalam gerejanya mereka. Nah, tapi mungkin kalau saya sedikit coba ya melihat gitu ya dalam sudut pandang Arminian ya. Arminian ini kan sebetulnya adalah suatu paham doktrin yang oleh sebetulnya Arminian ini diambil daripada nama seorang tokoh ya yang bernama Jacobus Arminius gitu ya di abad ke-15-16 ya bro itu kalau nggak salah. Nah, pada intinya sebetulnya munculnya yang saya baca ya bro ya, saya baca di dalam literatur bahwa sebetulnya beliau ini adalah penganut bahkan bisa dikatakan orang penerus gitu yang luar biasa dari aliran justru Calvinis gitu. Nah, tapi kemudian ada suatu diskusi kalau nggak salah dengan seorang yang bernama Cornhead ya. Kemudian sepertinya Arminius menyadari ya secara pribadi waktu itu dia melihat bahwa sepertinya ada kebenaran gitu yang disampaikan oleh tokoh ini. Nah, jadi pada intinya dia Arminius ini hanya mencoba gitu ya memodifikasi sedikit ajaran Calvinis gitu kan ya. Waktu itu. Nah, di mana kalau mungkin saya coba sedikit sampaikan di sini bahwa penekanan gitu ya inti daripada teologi Arminius ini adalah pemilihan yang bersyarat berdasarkan pada kemahatauan Allah gitu ya. Jadi seolah-olah agak sedikit ini dari dari paham Calvinis tadi. Kemudian anugerah dapat ditolak. Kalau dari Calvinis kan ya tidak dapat ditolak kan gitu. Nyata. Jadi bahwa ada kehendak bebas manusia juga di situ yang masih turut mempengaruhi bahwa seseorang itu bisa memilih gitu kan. Ya. Jadi dia masih punya kehendak untuk memilih. Saya mau percaya kepada Yesus atau tidak. Nah, bahkan poin juga yang tidak kalah penting daripada paham Arminius ini adalah bahwa keselamatan orang percaya itu masih dapat hilang. Gitu. Itu yang saya baca ya. Jadi artinya bahwa orang percaya masih bisa murtad untuk dalam pandangan ini. Nah, sehingga bro melihat dari contoh ini ya sedikit perbedaan kelihatan antara Calvinis dan Arminius ini. Pada akhirnya saya juga mulai menyadari gitu kan. Oh ternyata saya ada di selama ini saya ada di lingkungan ini gitu kan. Selama ini ternyata saya bertumbuh di sini gitu. Nah, teman saya juga yang ada beberapa teman saya, akhirnya saya ngudeng. Oh iya teman saya ini ada di lingkungan ini gitu kan. Ada di lingkungan ini ternyata dia dengan dia punya konsep pemahaman demikian. Nah, sehingga secara akhirnya sadar tidak sadar ya, akhirnya saya jadi makin mudeng. Oh iya. Untuk itulah akhirnya topik kita pembahasan malam ini ya kita jadi benar-benar tersadar oh yes memang kita perlu mengerti tentang teologi itu sendiri supaya pada akhirnya apa ya tentu saja kita dalam hal ini saya tidak juga sedang membawa teman-teman untuk bisa menjadi bagaimana dengan masing-masing punya yang dianut ya namun kembali akhirnya kepada pribadi sendiri. Kalau memang sudah bertumbuh di situ, ayo bertumbuh kan gitu ya. Nah, ayo bertumbuh. Bertumbuhlah dengan luar biasa sesuai dengan iman dan pemahaman doktrin yang sudah dianut. Pada akhirnya itu kembali kepada hati nurani kita. Kita benar nggak? Sudah cocok nggak? Sudah nyaman nggak kan begitu dengan ini? Nah, mungkin disitulah akhirnya kita sadari bahwa memang teologi itu diperlukan. Supaya kita menyadari dengan sesungguhnya bahwa diarahkan kemana sesuai dengan doktrin atau pemahaman ini. Nah, dari situ akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab atau oh iya, kayaknya rasanya saya lebih yakin ini gitu kan. Saya sudah yakin. Nah, di sini saya tahu bahwa inilah jalan saya untuk mencapai surga atau pada akhirnya
menuju kepada kekekalan kehidupan saya. Mungkin kalau saya seperti itu, brother. Bagaimana? Ya, Mungkin saya setuju banget nih. Jadi mungkin selama ini kita bingung gitu kan. Ini sebetulnya ajaran apa gitu kan. Nah, ternyata sadar nggak sadar ya itulah ajaran-ajaran dari teolog-teolog para reformator sebelum kita ada, jauh ratusan tahun sebelum kita ada ya. Itu yang kita anut sampai saat ini. Nah, tentu juga mungkin sedikit bingung kita ya. Kadang kita setuju dengan satu paham, lalu kita nggak setuju dengan paham yang ini. Lalu dengan paham yang berbeda juga, oh kita setuju tuh sama yang itu. Akhirnya kita bingung, kita ada di mana sebetulnya posisinya kan? Kita ada di Lutheran, apa kita ada di Arminian, atau di Calvinis gitu. Ya kan? Akhirnya kita pusing sendiri. Nah, untuk itulah kita perlu namanya teologi. Mengapa kita perlu belajar teologi? Mengapa kita butuh teologi sehari-hari? Nah, yang nggak kalah pentingnya lagi adalah ketika kita bingung hal seperti itu. Seperti yang Bro Bubi sampaikan, ketika kita sudah nyaman di satu tempat, kita bertumbuh di tempat itu, ya percayai apa yang saat ini kita punya, saat ini kita ditempatkan di mana, itulah yang kita percayai. Gitu. Jadi bukan di dalam video ini bukan kita akhirnya bilang salah satu itu betul atau salah satu itu salah, tidak. Tetapi tetap fokus pada apa yang teman-teman percaya pada saat ini. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar juga. Kita nggak bilang ini salah, kita nggak bilang seperti itu. Tetapi kita bilang bahwa ketika kita belajar teologi, sebuah ajaran teologi itu sangat kaya ya rupanya ya. Yes. Banyak sekali informasi di dalamnya, banyak sekali ilmu-ilmu di dalam pengetahuan yang luar biasa. Nah, itulah yang harus kita percayai. Jadi jangan bimbang. Intinya adalah ketika kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah betul. Jadi kita nggak perlu pusingin yang lain. Tetap aja percaya sama aliran yang kita pegang. Menurutku sih seperti itu, bro. Jadi intinya saya menggarisbawahi apa yang Brother Lingga bilang tadi. Intinya yang penting, pokoknya Yesus Kristus adalah dasar fondasi iman kita ya bro ya. Betul. Terlepas daripada di mana aliran atau denominasi. Iya kan bro ya. Betul. Terlepas dari hal-hal itu, kalau memang kita sudah merasa yakin ya bro, kita sudah nyaman, kita merasa bertumbuh iman kita, bertumbuh karakter iman kepribadian kita, dan kita merasa memang ini sudah tidak mungkin salah gitu. Kehidupan kita menjadi berubah semakin hari semakin bagaimana menjadi seperti Yesus kan, itu goalnya kan bro ya. Betul. Ya silakan gitu kan. Itu adalah hati nurani kita masing-masing yang menyadarinya ya bro ya. Nah cuman ya seperti inti pembahasan kita bahwa disinilah kalau kita akhirnya memahami tentang teologi itu sendiri dan mengapa teologi akhirnya diperlukan, semata-mata untuk membuat kita menjadi lebih paham gitu ya bro, kita berada di mana, kita ada di track mana kira-kira ya bro ya. Nah, yang jelas satu, seperti tadi saya bilang, tadi saya garis bawahi lagi bahwa Yesus Kristus itu adalah fondasi iman kita dan adalah tujuan dan goal kita. Seperti itu ya bro ya. Iya, saya setuju. Wah bro, sayang sekali nih. Ini pembicaraan yang sangat menarik, tetapi kayaknya nih waktu kita juga terbatas ya bro ya. Oh, iya. Ya, tetapi tentu saja kita senang ya bisa ngobrol, bisa berbagi pemahaman atau informasi, masukan kepada para pendengar kita semua dimanapun berada. Ya, kita berharap sih semoga menjadi berkat ya bro ya apa yang kita bicarakan. Mencerahkan dan ya mungkin sedikitlah membuka wawasan kita bagi para pembelajar teologi pada khususnya bro ya. Mungkin ada closing statement dari Brother Lingga nih sebelum kita menutup diskusi kita malam ini. Oke, tentu dari saya, kita sebagai seseorang yang berstatus sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai jemaat gitu ya, jangan anti sama yang namanya teologi.
karena kita memerlukan teologi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara ilmu ataupun secara praktikal ketika kita bersosial di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tidak lihat dari berapa banyak kita ke gereja, kita tidak lihat dari status kita beragama Kristen, tetapi masyarakat melihat kita sebagai makhluk sosial, masyarakat melihat kita sebagai pribadi, sebagai surat ujian yang terbuka, gitu kan ya. Jadi tunjukkan status kita sebagai anak-anak Tuhan itu seperti apa. Nah, itulah praktikal. Nah, itulah perlunya kita berteologi. Itulah perlunya kita memahami teologi. Karena ketika kita anti dengan teologi, tentu ketika kita membaca Alkitab, ya kita bingung ini maksudnya apa, gitu kan. Akhirnya kita tidak tercerahkan sama sekali. Ya, dari saya hanya itu aja, bro. Baik, oke, baik. Terima kasih, bro, untuk diskusi. Sekali lagi, mungkin kita pasti akan sambung di waktu yang akan datang tentu saja, bro ya. Siap. Kalau dari saya sih, mungkin untuk mengakhiri pembicaraan ini, hanya 1-2 kata saja. Mari terus belajar, mari terus bertumbuh di dalam apa yang kita pelajari, yang tentu saja bersumber daripada Alkitab itu sendiri, dan mari kita terus menjadi garam dan terang di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Tentu saja kita melayani Tuhan dalam pengertian yang benar, kan begitu ya. Tentu saja hal itu adalah merupakan fondasi kita juga bisa melayani lebih efisien, lebih efektif. Ya mungkin itu saja, bro. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom. Shalom.